Shalom dan selamat siang, saya atas nama Marnita Dilinggi dengan NIRIM 10202182 dan 66. Saya akan mempresentasikan makalah mengenai tokoh gereja John Calvin. John Calvin lahir 10 Juli 1509 di Noyon, Prancis. Calvin beragama Kristen, istri John Calvin bernama Idélette Calvin. Ayahnya bernama Gerard Calvin dan ibunya bernama Jeanne de France. Calvin memiliki 4 saudara laki-laki dan 2 saudara perempuan. Pada umur 18 tahun sudah bergelar magister teologi, umur 23 tahun bergelar doktor hukum. Calvin juga belajar tentang filsafat, retorika, bahasa Ibrani, dan Yunani. Yohanes memasuki sekolah menengah dan kemudian universitas di ibu kota Paris. Pada waktu itu ia masih seorang pengikut Erasmus dan tulisan-tulisan bapak-bapak gereja lama dipelajarinya dengan rajin. Calvin meninggal pada tanggal 27 Mei 1564. Pada April 1532, Calvin menerbitkan bukunya yang pertama yaitu Komentar Kitab De Clementia. Pada tahun 1533, Allah menaklukkan jiwanya sehingga menjadi rela melayaninya. Pada tahun 1534, golongan reformatoris di Perancis dihambat dengan keras. Orang-orang reformatoris menyelamatkan dirinya dengan melarikan diri ke Swiss. Calvin pun ikut melarikan diri ke Strasbourg, di mana ia diterima dengan hangat oleh Bucer. Pada tahun 1536, Calvin pergi ke Italia. Ia baru berumur 26 tahun. Ia menyelesaikan kitabnya yang berjudul Pengajaran tentang Agama Kristen yang disebut Instituto. Dan perjalanannya pulang ke Basel, ia terpaksa melalui Jenewa dan menginap di sana. Farel mendengar bahwa Calvin berada di Jenewa sehingga Farel mencari Calvin dan meminta Calvin untuk tinggal di Jenewa. Pada tahun 1538, Dewan Kota dikuasai oleh orang-orang yang menolak pengakuan Calvin, dan Farel dilarang berkhotbah di mimbar gereja di Jenewa. Pada akhirnya, mereka berdua diusir dari Jenewa. Kemudian Calvin dipanggil oleh jemaat Strasbourg. Ia menjadi pendeta di sana tahun 1939 sampai 1541 dan menulis tafsiran Alkitab. Karakter Yohanes Calvin. Calvin adalah seorang pemimpin gerakan reformasi gereja. Ia seorang yang setia dalam melayani Allah dan menjaga kehidupan anggota-anggota jemaat. Calvin adalah seorang yang menciptakan tata ibadah, seorang yang berjuang menentang segala sesuatu yang tidak sopan dalam jemaat dan memperlihatkan sifat kebangsawaannya. Calvin adalah seorang yang mengatur kehidupan warga Jenewa menurut cita-cita teokrasi, setia dalam melakukan pelayanannya dan menyusun karangan undang-undang gerejawi. Calvin adalah seorang yang mencoba menyebarkan ajaran Protestan ke beberapa negara dan memandang pemberitaan Injil sebagai tugas yang diberikan Tuhan kepadanya. Pengaruh dan relevansi tokoh. Relevansi dari tokoh Yohanes Calvin yang dapat mempengaruhi pengembangan karakter secara pribadi adalah bagaimana menjadi penceramah dan pengajar yang baik buat jemaat-jemaat kita kelak. Tokoh reformasi gereja Yohanes Calvin mengajarkan kita bahwa spiritualitas Injil yang penting untuk dipelajari adalah sebagaimana kita harus menjadi seorang yang bisa membawa jemaat kita untuk setia melayani Tuhan dan mengajarkan jemaat kita untuk menghormati Allah. Yohanes Calvin mengajarkan kita bahwa dalam hal pembenaran iman, di mana kita harus berkumpul untuk mendengarkan firman Allah sambil mengambil bagian dalam perjamuan kudus haruslah suci. Tokoh reformasi gereja Yohanes Calvin mengajarkan kita bahwa spiritualitas Injil yang penting untuk dipelajari adalah sebagaimana kita harus menjadi seorang yang bisa membawa jemaat kita untuk setia melayani Tuhan dan mengajarkan jemaat kita untuk menghormati Allah. Sekian dari presentasi makalahnya saya. Terima kasih.